Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini kita dipertemukan. Karena sungguh bertemunya kita karena atas izin Allah Al-Jami yang maha mengumpulkan. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Tapi sungguh kehidupan ini adalah milik Allah Al-Hayyu yang maha menghidupkan. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini kita diberikan keluasan waktu, keluasan kesempatan. Tapi yakinilah bahwa keluasan itu milik Allah Al-Wasi yang maha meluaskan. Dialah Allah Ar-Rahman, dialah Allah Ar-Rahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang semua yang ada di langit. Bahkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang ada di dalamnya, itu semuanya atas genggaman Allah dan atas kuasanya. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang merindukan dan dirindukan, dan mudah-mudahan kerinduannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita menjalankan ajarannya secara istiqomah, dan mudah-mudahan keistiqomahan ini kita mohon kepada Allah agar senantiasa Allah jaga hingga ajal menjemput insyaallah. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita bisa berada di dalam barisan Rasulullah, mendapatkan syafaatul ujmanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita masuk ke dalam surganya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus Ketua DKM Bapak Zulkarnain, dan juga para alim, para mu'alim, para guru yang dimuliakan Allah, bil khusus Ustaz yang dimuliakan Haji Hamad Yunus. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesempatan untuk senantiasa terus membagikan ilmunya dalam kemanfaatan. Dan juga para alim, para ulama, para tokoh, para pini sepuh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah senantiasa dijaga, dipelihara, bil khusus dijaga dari iman, Islam, ihsan secara kafah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit tidak membuat kita menjadi masuk ke dalam neraka kalau kita masih punya iman. Miskin tidak membuat orang menjadi masuk neraka kalau tidak punya iman. Tapi kalau iman kita hilang, Islam akan ditinggalkan, apalagi ihsan. Maka nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kajian yang saya sampaikan ingin lebih spesifik, yaitu pembahasan tentang akhlak. Namun sebelum masuk ke sana, sekarang sudah tanggal berapa sekarang Syawal? Syawal tanggal berapa sekarang? Tanggal 25. 25 ya. Mudah-mudahan yang belum telat saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita semuanya diterima amal ibadah saum kita, amal qiyam kita, amal tadarus kita, amal sedekah kita, dan amal-amal yang lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan lalu. Dan mudah-mudahan karena Syawal ini adalah bulan peningkatan, harusnya memang meningkat setelah kita dididik selama 1 bulan di bulan Ramadan. Karena betapa tidak bermanfaatnya Ramadan kalau kemudian Ramadan lewat kembali lagi seperti semula. Makanya Id itu kembali fitrah, kembali kepada fitrah yang sebenarnya. Manusia ini sebetulnya aslinya itu baik, ya. Makanya kenapa buah dari ajaran ibadah itu akhlak.
Maka di dalam Al-Quran Allah sampaikan, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Nah, buah daripada akhlak itu ada namanya ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik. Akhlak ini ada dua. Ada akhlakul karimah, ada akhlakus sayyi'ah. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Pada minggu yang lalu pada bulan yang lalu sebelum Ramadan itu kan sempat kita bahas. Dan kenapa saya harus ulang? Karena begini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan pemikiran saya dan landasan pemikiran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Manusia ini senantiasa rutin melakukan tindakan salah. Rutin tuh, kesalahan tuh rutin. Dan kalau terus-menerus tidak berubah, maka itu bisa menjadi karakter, bisa menjadi akhlak. Maka supaya tidak rutin melakukan kesalahan dan kesalahan terpotong, ya, terhenti, maka Allah menurunkan syariat. Surat Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang rugi. Diawali dengan yang namanya demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Coba bayangkan, waktu berulang gak waktu? Berulang. Kemarin ada subuh, sekarang pun ada subuh. Cuman kita gak bisa mengulang apa yang sudah dilakukan kemarin, dilakukan hari ini. Gak akan mungkin sama. Cuman hanya waktunya aja sama. Sehari semalam 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Itu sama jamnya. Sebab itulah sama halnya dalam sholat itu diulang-ulang. Maka ada konsep kalau saya memberikan program pembinaan SDM di banyak perusahaan, perusahaan ini akan maju ketika perusahaan ini dia memiliki SDM yang memiliki karakter yang bagus. Jujur, tanggung jawab, disiplin, memiliki wawasan, nah itu kan. Sama halnya dalam kita beribadah kepada Allah. Itu sama. Kenapa? Karena manusianya sama. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diulang-ulang. Cuman kita memang apa yang sudah kita lakukan kemarin nggak akan mungkin bisa kita ulang. Nah, sebab itulah kita mengulangi kebaikan. Maka kata baginda Nabi, orang yang rugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Itu rugi. Orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Itu celaka. Dan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Gimana caranya supaya lebih baik? Maka kita harus terus mengupdate diri, menambah wawasan, menambah amal, menambah ibadah, meningkat. Makanya Syawal ini adalah bulan peningkatan. Harus meningkat. Yang kemarin taklimnya separoh-separoh, sekarang full. Yang kemarin datang ke masjidnya malas-malas, sekarang rajin, gitu kan. Begitu agak malas, cari kawan yang rajin, yang senantiasa mengingatkan kita. Makanya sesuai dengan Al-Quran, wattawasau bil haq, wattawasau bis sabr. Cari itu kawan, cari itu partner. Supaya apa? Ngingetin kita kalau kita melakukan tindakan kesalahan. Supaya apa? Supaya tidak rugi, supaya tidak celaka. Cuman gini ada strateginya. Ini kaitan dengan akhlak, kaitan dengan etika, kaitan dengan adab, ya. Kan manusia ini pasti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata. Manusia ini tempatnya salah. Makhalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Itu manusia. Siapapun itu, tanpa terkecuali, siapapun. Makanya biasanya kalau habis kajian, saya kasih kesempatan untuk bertanya, kasih kesempatan untuk mengkritik. Mungkin ada yang salah, nah itu kan manusiawi. Tapi jangan diiringi dengan kedengkian, jangan diiringi dengan kebencian untuk menjatuhkan. Nah itu nggak ada nilainya. Tapi dilandasi kita ngasih masukan,
dengan karena iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya mengkritiknya pun ihsan. Ada tata krama, ada etika, ada adab. Yang saat ini itu sudah mulai dilupakan oleh anak-anak sekarang. Sekarang ini mungkin ilmu orang dulu dengan ilmu orang sekarang itu jauh beda, lebih canggihan anak-anak sekarang. Tapi jangan salah, walaupun orang tua itu hanya ngajarin huruf hijaiyah, itu tingkat keikhlasannya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keikhlasan anak-anak sekarang yang ilmunya jauh lebih banyak. Dan itu tidak dimiliki, maka tidak heran ilmunya jauh lebih berkah. Saya punya pengalaman itu belajar sama kiai itu, memang belajar kitabnya nggak lama, yang lama saya mijitin kiai. Bener. Mungkin kalau anak sekarang, termasuk mungkin orang tuanya, saya kamu santrenkan, saya kamu pondokkan, bukan untuk. Sekarang ini ustadz banyak di mana-mana. Tapi kenapa kemudian terjadinya moral yang begitu sangat turun? Ya karena itu keberkahannya dicabut oleh Allah. Silaturahim sama guru sekarang sudah jarang. Betul gak? Hanya sekedar, kalau bahasa keren itu hanya transaksional gitu loh. Transaksional itu ibarat jual beli. Guru udah saya bayar, ya kan? Guru sudah saya bayar, ngapain saya harus datang-datang lagi? Apalagi bawa bingkisan. Nah itu kuno, gitu kan? Itu zaman dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pergeseran itu bukan hanya kepada guru, tapi juga sama orang tua. Betul gak? Sekarang sama orang tua, ini anaknya yang sibuk, punya perusahaan, orang tuanya sakit, dia bilang udah nggak usah ditengokin, duitnya aja aneh transfer. Coba, ada nggak yang begitu? Kira-kira kalau jamaah jadi orang tua punya anak yang sukses kayak begitu, duitnya banyak, transfer orang tuanya gitu dalam kondisi sakit, kira-kira kecewa gak? Kecewa gak? Oh, kecewa. Ya. Saya kemarin silaturahim dengan ada orang lah, kita datang, suaminya meninggal, istrinya sakit. Saya datang silaturahim, nangis. Kenapa? Anak-anaknya itu pada ninggalin di rumah itu. Kan yang sakit itu sudah hampir 3 tahun dia di kursi roda karena dioperasi punggungnya. Yang tinggal di situ anak laki-laki, anak perempuannya ada 3. Kalau suaminya dia suami yang soleh, dia pasti akan ngizinin kepada istrinya untuk ngerawat ibunya, karena kalau yang laki-laki anaknya mungkin ganti pampers, ganti apa segala macam. Ya akhirnya tuh anak laki-laki di situ. Anak laki-laki pun lama-lama jengkel juga mungkin karena ngerawat ibu yang sendirian. Dia hanya ganti pampers segala macam. Itu setan sangat mudah itu masuk. Walaupun itu sama orang tua kan ada rasa jengah juga. Apalagi mungkin lihat aurat ibu. Gitu kan. Akhirnya ya kadang dia anak laki-lakinya kelihatan juga nih bahasanya jadi agak bahasa Betawi itu teka gitu loh. Apa ya teka itu bahasa Indonesianya? Ya pokoknya begitulah, ngerti ya? Nah orang tua ini Pak, kalau anaknya sakit, dia sibuk kayak apapun, dia bela-belain, bahkan dirinya dia abaikan. Jauh, walaupun dia udah keluarga. Tapi kalau orang tua yang sudah susah, apalagi kita sudah berkeluarga, kita milih mana? Milih keluarga. Itu kalau orang yang nggak punya akhlak. Padahal di dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW, al jannatu tahtal aqdamil ummahat, bahwa surga ini di bawah telapak kaki ibu. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya makanya concern ya, fokus membahas dimanapun tentang akhlak.
Karena ini sudah mulai banyak dilupakan. Ilmunya tinggi, tapi tata krama sudah mulai tergeser. Orang walaupun pinter Pak, jago dalil, hafiz Al-Quran, hafiz hadis, baca kitabnya ngelotok, apa aja dia baca, tapi sombong. Seneng nggak? Coba. Terkenal, ya kan? Wow, panggilannya di mana-mana, ceramah, tapi sombong. Diajak ngomong, dia kagak lihat muka. Diajak salaman, melengos. Ya kan, merasa paling pintar. Memang pintar dia. Kenapa kita nggak senang? Kenapa kita nggak senang? Manusiawi Pak, Bu, manusiawi. Karenanya Islam itu mengajarkan akhlak supaya memang juga itu memperhatikan tentang orang lain. Hidup ini nggak sendiri. Hidup itu butuh orang. Saya ini ceramah, nggak akan mungkin bisa ceramah kalau nggak ada jamaah. Betul nggak? Ceramah bisa katanya kan kalau sekarang anak yang sekarang, oh saya live streaming aja. Kalau nggak ada yang dengerin live streaming, nggak ada jamaah tuh yang lihat. Untuk apa? Oh tahu bisa saya rekam di upload di YouTube. Itu kan rekaman ceramah sendiri kan. Di YouTube nggak ada yang subscriber, nggak ada yang nonton, itu YouTube-nya kosong penontonnya. Mubazir kan? Mubazir, sia-sia. Hidup itu butuh orang. Hidup ini perlu orang. Sebab itulah jangan pernah menganggap diri kita paling hebat, nggak bisa. Nggak bisa. Ini masjid makmur itu bukan, mohon maaf, bukan karena hanya sekedar DKM sendiri, tapi melibatkan yang lain. Saya kenal yang namanya Pak Zul, ini luar biasa pengajian jalan, ya penceramahnya didatangkan, ada kemajuan-kemajuan luar biasa. Satu, memang Pak Zul orangnya welcome itu artinya terbuka dengan siapa saja, kasih masukan. Dari jamaah pengennya seperti ini, ya ditampung, dilaksanakan. Tapi kalau kemudian sendiri dijamin kasihan tuh, pusing. Sampai itulah didukung bareng-bareng. Ini bagian daripada akhlak. Ya kan? Saya ngajar bukan hanya di sini, di mana-mana. Yang datang ke rumah silaturahim cuma Pak Jul doang. Serius. Saya nggak perlu sebetulnya didatangin begitu, tapi ini datang gitu, bawa bingkisan, masya Allah. Saya bilang, Pak nggak usah repot-repot lah, itu akhlak, dan saya yakin itu didikan orang tuanya yang luar biasa. Hormat sama orang, gitu. Walaupun pendidikan ada, tapi tetap masih hormat. Sekarang ini cium tangan sama orang tua, itu sudah minim Pak. Salaman biasa aja. Walaupun Pak, memang di dalam ajaran Islam secara khusus hadis yang menyebutkan tentang cium tangan nggak ada memang. Tapi itu etika, itu namanya kearifan lokal namanya. Adat, istiadat yang memang cakep. Itu menghormati, menandakan bahwa saya ini memuliakan Anda. Memuliakan Tuan Guru, menghormati yang dimuliakan. Yang gurunya pun yang dihormati, betul-betul merasakan, mudah-mudahan kamu coba keluar tuh doa, mudah-mudahan kami menjadi kamu anak yang baik, anak yang sukses, anak yang beruntung. Coba. Tapi kalau kita punya murid songong, didoain gak kira-kira? Enggak. Apalagi kalau gurunya lebih muda dibandingkan dirinya. Benar. Imam Syafi'i itu sampai cium tangan Pak, itu sama bocah angon bahasa istilah sekarang. Rasulullah saja pernah cium tangan sama sahabatnya yang tukang membelah batu karena tangannya kapalan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ini akhlak penting. Nah, yang sudah kita bahas, akhlak itu apa sih? Yang bulan lalu mudah-mudahan masih ingat. Kenapa saya ulang supaya ingat? Akhlak itu apa sih? Saya ini pengen nanya aja begitu.
Kalau saya jelasin kan seolah-olah saya yang paling pinter nih. Kalau nanya siapa tahu saya nambah juga ilmunya. Akhlak itu ada, betul? Yang kemarin sudah dibahas itu akhlak. Masya Allah, luar biasa ingatannya. Sesuatu yang dilakukan sesuai dengan keinginan Allah itu namanya akhlak. Akhlak itu kalau lihat dari sisi bahasa itu satu akar kata dengan kholik, ya, dengan kholq, dengan makhluk. Baru yang namanya akhlak. Kholik itu siapa? Pencipta. Kalau kholq, ciptaan. Kalau makhluk, yang diciptakan. Nah, yang diciptakan siapa? Semuanya termasuk di dalamnya sia. Dan makhluk yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah adalah manusia. Manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebutan fi ahsani takwim. Tapi ini dilanjutkan oleh Allah dengan tsumma rodadnahu asfala safilin. Kenapa itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan aspal? Aspal itu di mana? Di bawah, diinjek-injek. Ini lebih rendah lagi. Karena memang dia tidak mengikuti apa yang diinginkan dan diturunkan syariatnya oleh kholik. Kata kholik, kamu ini harus berbuat baik sama orang. Bil khusus kepada kedua orang tua. Ya, orang tua ini ada bentuknya orang tua biologis yang melahirkan, ada orang tua yang memang harus dihormati, termasuk di dalamnya adalah para guru. Itu orang tua. Walaupun usianya lebih muda, ilmunya yang lebih banyak yang dihormati. Ya. Nah, kalau enggak, tsumma rodadnahu asfalas safilin, dia lebih rendah. Pasti akan rendah. Bentuknya apa? Nggak akan dihormati kita. Coba aja orang yang nggak punya tata krama masuk masjid main nyelonong. Karena merasa pinter, ada imam yang bacanya agak salah, langsung colek suruh mundur, nggak pakai ngomong. Mau ganti ini. Itu. Orang seneng nggak kayak gitu? Nggak akan seneng walaupun kita pinter. Iya kan? Ada penceramah, ceramahnya salah, dia nyelonong, langsung duduk ganti mundur. Itu. Kira-kira jamaahnya dengerin gak tuh? Enggak, walaupun pinter dia. Bener, pasti ditinggalin. Makanya kesantunan, keramahan itu adalah ajaran Islam. Namanya akhlak. Dan buah ibadah itu akhlak. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang sopan santun, Pak, yang diajarkan di Jepang, yang diajarkan di perusahaan, namanya etika. Makanya di perusahaan itu bukan akhlak perusahaan, tapi etika bisnis. Betul? Kalau tataran negara namanya budaya. Ya. Makanya Soekarno bilang sakti bangsa karena budaya. Budaya itu kebiasaan. Budaya itu bukan kebudayaan seperti layaknya pentas seni, bukan. Kesenian-kesenian kayak apa di Betawi itu ada reog, apa namanya? Topeng apa namanya? Lenong. Nah, itu kan kebudayaan. Terus apa yang suka dipakai ngamen tuh? Ondel-ondel gitu. Itu kebudayaan. Itu hasil budaya. Kebudayaan dengan budaya beda. Budaya itu perilaku, ya. Kemudian ada lagi adab, ada lagi karakter, ya. Di perusahaan itu, Pak, ada yang namanya budaya perusahaan, corporate culture namanya. Itu yang membuat perusahaan menjadi maju dan biasanya memang saya memberikan itu di perusahaan-perusahaan. Pendekatannya beda tentu dengan di masjid, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja, Pak, yang tidak menggunakan rujukannya kepada Al-Qur'an dan hadis, Pak,
itu perusahaan maju loh. Perusahaan tuh maju kalau budaya perusahaannya dijalankan. Sama halnya ketika etika dalam bertata negara itu dijalankan. Jepang maju gak? Maju Pak. Dia jujur tuh anak-anaknya, santun anak-anaknya, hormat. Apa deh? Coba kali-kali lihat searching di YouTube ataupun di internet. Itu anak-anak itu diajar dari kecil, dari PAUD itu nyebrang jalan aja, itu hormat dulu sama yang bawa kendaraan. Begitu selesai dia hormat lagi, tanda terima kasih. Orang tuanya ngajarin kalau ke tempat umum dia buang sampah sembarangan anaknya, oleh orang tuanya disuruh ambil buang ke tempat sampah. Itu akhlak kalau dalam ajaran Islam. Ya kan? Sama orang tua bahasanya beda-beda gitu. Tapi beda sama orang barat, Pak. Orang barat itu menyamakan orang tua dengan dirinya itu sama. Maka nyebut sama orang tuanya itu nama. Ya, nyebut nama. Kalau di Islam itu nggak sopan. Ya, nggak sopan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini penting. Bahkan sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk akhlak. Orang Arab itu bukan orang bodoh seperti yang kita bayangkan. Ya kan? Yang disebut jahiliyah itu bukan jahiliyah dari sisi nggak punya ilmu. Tapi jahiliyah di sini adalah karena dia tidak mengindahkan lagi yang namanya tatanan kemanusiaan pada umumnya. Sebelum datang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebelumnya kan sudah ada para nabi, ya, sudah ada para nabi, para rasul. Bukan cuma jaraknya jauh. Terjadi yang namanya perubahan, pergeseran perilaku. Siapa yang kaya dia berkuasa, siapa yang kuat dia berkuasa. Dia keturunan dari keturunan Bani apa, ya kan? Dia keturunan ningrat apa bukan? Dia yang akan berkuasa. Bahkan ada yang lebih jahiliyah lagi, seorang ayah yang memiliki istri. Dulu istrinya banyak-banyak Pak, itu orang jahiliyah itu. Ada yang punya istri 100. Bayangkan tuh. Ada nggak sekarang yang punya istri 100? Istrinya ada yang 500 gitu. Itu jadi warisan kepada anaknya. Bayangkan itu. Kayak begitu. Rasulullah itu punya istri Pak 13, itu dikit. Ya kan? Tapi jangan diikutin, gak akan mungkin kuat. Karena ini sunnah itu ada yang bisa diikuti, ada yang tidak. Oh, kita kan kadang-kadang ini saya ngikutin sunnah Nabi, istrinya lebih dari 1. Satu aja udah repot, nggak keurus. Tambah lagi, udah. Jangan bahas ini sensitif bagi ibu-ibu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak itu baru dibenahi dengan datangnya Rasulullah. Apa yang dibenahi? Tauhidnya. Makanya lihat dakwahnya Rasulullah selama di kota Makkah itu bukan hal yang lain. Dia nggak nyuruh tentang ibadah, nggak nyuruh tentang sholat. Lihat ayat-ayat Al-Quran diturunkan di Mekah itu. Isinya adalah pembenahan dulu tentang mental melalui pendekatan akidah. Allah, makanya akhlak itu adalah perilaku yang dilakukan oleh makhluk yang sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Khalik. Itu namanya akhlak. Nah, definisi para ulama menyebutkan akhlak yang disebut dengan akhlak itu apa? Perilaku yang dilakukan oleh makhluk yang dilakukan tanpa menggunakan pertimbangan akal. Kok bisa? Oh iya, kalau masih mikir dulu itu namanya settingan. Ya. Lihat MC, kalau ngomong tertata gak? MC kalau ngomong tertata gak? Tertata, kenapa? Sudah disetting. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah. Tapi kalau ngomong biasa, begitu enak gak? Kita berdua, Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Enak gak kalau ngomong begitu berdua? Nggak enak.
Ya kan? Ketemu sama ibu, ibu, gimana sehat bu? Enak gak kayak gitu ngomong? Sama ibu kandung begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masih mikir begitu tuh settingan, Pak. Yang akhlak itu adalah keseharian, Pak, tanpa mikir. Spontanitas. Bahasa ilmu psikologi namanya alam bawah sadar namanya. Kebiasaan. Itu akhlak namanya. Jadi kalau ada orang baik karena dilihat oleh orang banyak, itu masih tanda petik. Cuman kita harus berhusnudzon saja. Ya kan? Penuh dengan settingan kita ini. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menyatakan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu lebih dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Itu gak setting, Pak. Kalau yang disetting gak akan datang tuh rahmat. Maka hidupnya yang penuh dengan settingan itu penuh dengan kebohongan, namanya munafik. Lain di kata, lain di perilaku. Akhlak itu mengajarkan supaya kita ini masuk pada dimensi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ngambil contoh ibu, saya yakin semuanya doyan makan nasi. Betul gak? Untuk apa makan nasi? Ini contoh analogi sederhana supaya bisa ditangkap. Kenapa kita makan nasi? Supaya bertenaga. Karena isinya nasi itu apa? Karbohidrat. Karena dalam ilmu kesehatan yang kita dapat informasi dari para guru, bahwa yang namanya karbohidrat itu meningkatkan tenaga. Karena ada kalori. Kalori itu dibutuhkan oleh tubuh untuk bertenaga, diproses. Enggak saat itu, memang ada proses. Ya. Tapi kalau Bapak belajar, tanya sama orang yang ahli, apakah yang namanya kalori dan karbohidrat itu hanya di nasi? Enggak, ada di apanya? Ada di ubi, ada di talas, ada di jagung, ada di gandum, ya kan? Apalagi? Sagu, ada di ganyong. Anak kecil sekarang nggak tahu ganyong. Hai, kalau mualim pasti tahu ganyong. Ya kan? Ada sukun, itu banyak, Pak. Tapi kenapa kita kok milihnya nasi? Dan kalau belum makan nasi, belum makan. Kenapa? Karena kebiasaan. Dulu orang tua kita nih nyekokin kita itu pakai nasi. Pagi-pagi makan jambu air. Diomelin gak tuh sama ibu kita? Diomelin apa katanya? Lu toh jangan makan jambu air pagi-pagi, apalagi subuh. Mules lu. Makan es krim apalagi pagi-pagi. Diomelin gitu. Diomelin. Nah, terus kata kita yang masih kecil, ngapain dong makan apa? Nasi. Makan nasi dulu. Nasi terus. Itu sehari apa 2 hari? Dilakukan itu sehari apa 2 hari atau terus-terusan? Berapa tahun tuh? Bertahun-tahun, Pak. Anak saya sampai 10 tahun itu terus, Pak. Ada yang 5 tahun dia sudah milih sendiri itu nasi. Tapi pernah nggak Bapak Ibu menyaksikan di sebuah tayangan itu ada anak yang makan sabun batangan? Ada? Mati gak tuh anak? Enggak. Kenapa? Perutnya dan syarafnya sudah bisa merespon, menyeimbangkan. Sama halnya di sini, ada yang hobi ngisepin asap gak? Ada gak? Woi, kalau udah biasa Pak nggak akan batuk, Pak. Udah biasa. Tapi kayak saya yang nggak biasa, Pak. Bapak ngerokok di sana, saya di sini. Udah itu saya. Bener. Itu karena nggak biasa. Makanya kata Soekarno bilang, Allah bisa karena biasa. Pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu nggak bisa, Pak. Pengajian sekali Anda langsung berakhlak. Bisa.
Apalagi pengajiannya nggak bawa buku lagi, ngedengerin doang. Begitu keluar kena roti langsung hilang. Coba kan? Begitu keluar ya makan roti atuh hilang. Belum keluar makan roti hilang. Makanya saran saya Bapak Ibu kalau mau serius ngajinya bawa tulisan. Itu sunnah dari Rasulullah. Sunnatullah, bukan hanya sunnah dari Rasulullah. Bawa buku. Saya biasanya kalau ngedengerin ceramah saya bawa buku tulis aja yang punya bocah, minta tuh tulis. Tapi jangan dipindah-pindah, jangan selembar, hilang kalau selembar. Di dalam Al-Quran itu Pak, supaya kita ini menjadi orang yang berilmu, itu ada yang namanya allama bil qalam. Itu perintah dari Allah, bukan ngaji kuping ya. Makanya ini rutin pengajiannya. Saya memang kurang begitu suka kalau ngaji cuma sekali, itu angin lalu Pak. Yang diingat pasti yang kocaknya doang, karena itu manusiawi. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh sekarang tuh alat bisa menggunakan buku, bisa menggunakan handphone, nyatetnya pakai handphone. Cuman kan handphonenya kalau yang bisa nyatet mahal. Buku mah murah, bisa di tempat fotokopi 5.000 aja udah ada. Pulpennya harganya gopek 500 rupiah. Itu manfaat. Kan bukunya jangan dipindah-pindah. Mertua saya itu Pak nggak sekolah tinggi, cuman kelas 3 SD, tapi kalau ngaji dia bawa buku. Dia kalau saya melakukan kesalahan suka dikritik tuh sama mertua. Ini kayaknya kurang pas. Rupanya dia sering ngaji kemana-mana. Sering ngaji itu kemana-mana. Catat dia. Dia baca buku, saya nulis buku dia baca. Gitu. Itu nggak tinggi-tinggi sekolahnya, orang tuh dulu nggak tinggi-tinggi, tapi rajin ngaji kemana-mana, hormat sama guru. Itu sama guru tuh mertua saya punya mertua itu kemana aja didatangin tuh guru. Hormat, makanya kenal ini gitu. Nah, sekarang Pak kurang rajin gitu. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mau menuntut ilmu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. 1, niatnya harus lurus. Yang kedua, ini jadikan sebagai ikhtiar, karena belum tentu dapat. Ikhtiar itu kan usaha. Yang ketiga, jadikan itu sebagai ibadah, dan ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah kita bisa menjadi berantakan kalau nggak ada ilmunya. Dan bahkan kata Rasulullah SAW, ibadah kita akan ditolak oleh Allah kalau ilmunya nggak ada. Nanti sholat salam dulu baru takbir, kan itu kalau nggak ada ilmunya. Ya kan? Di zaman Nabi itu kan ada orang sholat, lakukan aja sholat, merasa diri udah benar sholatnya, kelihatan sama Rasulullah, disuruh ulang lagi, sudah selesai, ulang lagi, sampai 3 kali, akhirnya bingung. Nah seperti apa dong? Kata Rasulullah, shallu kama ra'aitumuni usolli. Oh gitu. Itu ilmu. Nah akhlak sebelum kita terapkan harus diilmuin dulu Pak. Supaya apa? Ada orang memang tujuannya dalam akhlak ini adalah supaya orang berbuat baik. Ihsan namanya. Dalam tataran kehidupan manusia pun ingin manusia itu berbuat baik. Cuman referensinya, rujukannya beda-beda. Kalau yang satu rujukannya etika, misalnya etika bernegara, etika politik, ya budaya, itu rujukannya hasil mikir. Hasil mikir. Tapi kalau akhlak bukan hasil mikir. Hasil apa? Syariat. Makanya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadis namanya kalau bahasa lain Sunnah itu. Dan biasanya karakteristik, ya, karakteristik model perilaku yang diajarkan oleh akhlaknya Islam itu universal. Universal itu artinya bisa diterima oleh semua pihak. Maka kalau ada orang sekarang sedang teriak-teriak, aku Pancasila, aku apa lagi? NKRI ya. Ini kalau dia mengajarkan ajaran syariat akhlak Islam itu sudah terpenuhi semua. Pancasila itu pendirinya para ulama, habaib. Ya.
Itu ulama. Dan mohon maaf, tidak ada agama yang lain kecuali Islam yang mengajarkan tentang Pancasila. Dulunya kan ada syariat Islam bagi yang menjalankan dan meyakininya. Kan karena menghargai dan menghormati agama lain, maka dihapuskan dengan kalimat Pancasila nomor 1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu universal. Tapi kalau langsung Allah, nah itu pasti langsung tertuju kepada Islam. Itu hebatnya ulama zaman dulu yang tulus dan ikhlas menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang saat ini banyak dikhianati. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tentang yang namanya akhlak. Maka ruang lingkup akhlak ini, Pak, itu meliputi semua aspek kehidupan. Nanti akan saya bahas juga, ya. Jadi makanya di dalam ruang lingkup akhlak ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menyangkut tentang yang namanya satu, akhlak terhadap Allah. Itu yang pertama. Akhlak kepada Allah itu seperti apa? Ada orang masuk ke masjid, mohon maaf, ini kaitan dengan akhlak, bukan masalah sah atau tidak. Dia masuk ke masjid, sholat. Biasanya kan kalau masjid kan orang kalau cuma hanya sekedar masuk masjid tiduran, itu bukan adab namanya. Karena ini tempat ibadah. Tapi kemudian dibantah begini, ibadah kan bukan hanya sholat, tidur juga ibadah. Ya tapi bukan di sini, ini umumnya. Bukan di masjid. Masjid bukan tempat tidur. Tempatnya bermunajat. Ada orang yang bahkan, oh ya udah saya mau sholat. Sholatnya apa? Pakai celana robek. Oh, tapi kan robeknya bukan di lutut, di bawah. Bawah lutut. Ya. Memang dalam ilmu fikih, Pak, auratnya laki-laki minas surah ila rukbah, dari pusar sampai dengkul. Bahkan kalau Anda nggak punya baju, cukup pakai sarung sah. Kalau nggak punya baju. Tapi kan sekarang rata-rata, Pak, semiskin-miskinnya orang, Pak, itu punya baju minimal 3 aja mah ada, Pak. Bahkan lebih. Masuk masjid, aduh pakai celana robek. Ada lagi. Ini akhlak kepada Allah loh. Selain kepada manusia. Masuk masjid, sholat, pakai kaos. Mohon maaf nih, di sini kayak nggak ada ya. Alhamdulillah kan. Pakai kaos, udah kaosnya kaos yang belel. Di belakangnya ada tulisan lain, Michael Jackson. Kalau yang belel tuh lidahnya siapa tuh? Rolling Stone. Lagi sholat, baris paling depan lagi. Pakai kaos, itu lagi ngelel. Dilihatin sama belakang, keganggu gak kira-kira? Makanya pakai yang polos. Orang dulu itu kenapa? Pakai sarung. Sederhana sarung. Sampai nanti itu, Pak, akhlak kepada Allah itu dalam kita nih akhlak berwudu. Nanti akan saya bahas, ini kan singkat-singkat dulu nih. Karena kita kan mujirat rutin ngajinya. Jadi berstruktur lah. Kita nih kadang wudu saja. Ini saya umum dulu, wudu saja karena mentang-mentang Indonesia ini tempat airnya banyak, itu keran digelontorkan, Pak, segede-gedenya. Ini bayangkan nih jumlahnya, kalau katakanlah di sini ada 50 orang, Pak, digelontorin. Wudu kurang lebih berapa detik? Wudu dari awal sampai akhir berapa detik? Atau berapa menit? Ada nggak 1 menit 1 orang? Ada ya? 1 menit, Pak, kalau gelontor begitu, Pak, habis nggak 1 ember? Lebih, Pak. Ini kalau ada 50 orang, Pak, 50 ember, habis gitu toren. Habis, Pak. Yang lebih parah lagi, Pak, lagi di haji, Pak. Ada orang kita itu wudu pengen abdol, Pak. Semuanya di orang udah ngantri panjang, dibaca semuanya. Wudunya 3 kali. Padahal itu kan yang diperintahkan hanya 1 kali.
Itu namanya toleransi, itu namanya akhlak juga itu. Kasih kesempatan sama orang pengen, jangan gini. Kita ini pengen masuk surga jangan sendirian, Bos. Masuk surga itu ngajak orang. Kenapa? Kalau Anda masuk surga sendirian enak gak? Kagak enak. Nah iya, gak enak Pak masuk surga sendirian. Enak itu masuk surga itu kalau berjamaah. Ya. Rame-rame, makanya jangan pelit sama orang. Ajak tuh orang masuk ke surga rame-rame. Jangan sendirian, kita mah egois Pak. Egois. Nggak usah jauh-jauh lah surga. Ya. Di dunia sajalah, Anda ini jadi orang kaya, Pak, paling kaya. Masuk ke restoran, paling besar, paling terkenal, menunya lengkap, mejanya lebar, panjang, lagi kan. Tapi Anda makan sendirian. Enak gak tuh? Atau Anda misalnya penghobi bola, nonton bola, lapangannya megah, besar, pemainnya terkenal, juara dunia, nonton Anda sendirian di lapangan bola. Enak gak tuh? Kagak enak Pak. Artinya apa? Bahagia itu kalau rame-rame. Makanya akhlak membimbing ke sana. Akhlak itu membimbing ke sana. Makanya paling enak sholat berjamaah, Pak. Jangan sendirian. Ya, taklim itu enak berjamaah, Pak. Makan roti enak berjamaah, jangan sendirian. Makanya disiapkan untuk berjamaah. Wow, kita doakan tuh, khususnya ketua DKM mudah-mudahan sehat. Ya kan? Panjang umur supaya ini bisa memakmurkan terus. Khusus untuk para pendiri ini yang mendirikan masjid ini, mudah-mudahan yang sudah berjasa Allah jadikan itu yang namanya jasanya menjadi tabungan di alam kuburnya untuk masuk ke dalam surganya di akhirat nanti. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ruang pembahasannya adalah akhlak kepada Allah. Yang kedua, ya, akhlak terhadap Rasulullah. Nggak tahu saya pernah apa enggak tentang ada peristiwa Rasulullah ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Pernah membahas nggak saya di sini? Pernah ya? Oh sudah lupa lagi ya. Nah ada malaikat ternyata menghampiri Rasulullah sedang naik mimbar. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali kan. Ditanya oleh para sahabat setelah turun dari mimbar, ya Rasulullah, gerangan apa yang kau aminkan? Gak ada doa, gak ada apa, kok tiba-tiba kau amin. Tapi kata Rasulullah, karena yang lain kan gak ada yang lihat kecuali Rasulullah. Tadi baru saja malaikat Jibril datang menghampiriku dan berdoa kepada Allah. Aku aminkan. Apa doanya? Ya Allah, laknat buat celaka orang yang ketika Ramadan masuk sampai habis tapi belum terampuni dosanya. Ini udah lewat. Kata Rasulullah, amin. Tuh orang yang udah masuk Ramadan sampai lewat dosanya belum diampuni. Padahal Allah ngasih kesempatan Ramadan untuk dikasih ampunan. Yang kedua, aminnya, ya Allah laknat dan buat celaka orang ya orang tuanya masih hidup tapi dia antarkan orang tuanya masuk surga. Amin. Artinya apa? Dibiarkan tuh orang tua nggak pernah diperhatiin, nggak pernah dirawat gitu. Orang tua kan bisa saja melakukan kesalahan karena cintanya kepada anak, dibiarkan. Nah itu juga jadi laknat bagi anak. Harusnya kalau kita sayang sama orang tua, cinta sama orang tua, antarkan untuk masuk surga. Jadi laknat. Amin yang ketiga, ya Allah tolong buat celaka, buat laknat bagi orang yang ketika disebut namamu dia tidak bersolawat kepadamu. Oh, tadi saya ngucapin Nabi Muhammad SAW pada diem baik, nggak ada yang ngucapin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika ada orang yang mengucapkan Muhammad, maka ikuti dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini wajib. Lihat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini akhlak terhadap Rasulullah. Satu, akhlak terhadap Rasulullah itu nanti saya akan bahas lebih
detail nanti, karena ini kan saya baru bahas garis besarnya dulu. Karena waktu juga ini aja udah jam 6 sampai 6. Ini sampai jam berapa nih? Singkat aja dulu ya, saya selesaiin dulu. Yang ketiga, akhlak pribadi. Ini ternyata kita dalam kesendirian pun itu ada akhlaknya. Karena kita mentang-mentang sendirian, kita telanjang bulat, nggak boleh juga. Malaikat ngelihat, Allah apalagi. Kecuali yang memang syariat membolehkan. Seperti apa? Masuk ke kamar mandi. Nah itu supaya itu setan nggak ngelihat kita. Karena di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-27 itu disebutkan setan itu bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Supaya setan nggak bisa ngelihat kita karena dihijab oleh Allah, maka baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu akhlak. Kita ini akhlak pribadi dibahas juga. Misalnya mentang-mentang kita sudah suami istri yang sah, seenaknya kita melakukan hubungan, itu di wilayah akhlak pribadi. Mentang-mentang itu anak kita, bukan anak orang lain, seenaknya kita main mukulin aja. Main intimidasi, artinya menekan pikirannya, menekan perasaannya. Kita nggak bisa. Itu ada yang namanya dibahas di dalam akhlak. Kemudian yang keempat, ada yang namanya akhlak terhadap berkeluarga, terhadap keluarga. Kemudian ada yang namanya akhlak, ini kan wilayah pembahasan di akhlak ya. Akhlak bermasyarakat. Kita nih hidup sebagai makhluk sosial. Kita ini bermasyarakat kayak begini. Ya. Nah itu kan wilayah juga yang harus dibahas sesuai ajaran Islam seperti apa sih yang diajarkan Rasulullah. Kemudian akhlak bernegara. Kita ini juga menjadi masyarakat, menjadi rakyat pada tataran negara. Ya. Punya KTP, apakah itu ada dalam tataran akhlak? Oh nanti kita bahas, ya. Nggak peduli. Nah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ruang lingkup akhlak. Sudah jam 6:09. Kalau ada yang mau nanya, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang diberikan. Tadi kita sudah diberikan ilmu tentang akhlak kepada keluarga ya. Bahwa saya akan menanyakan, sekarang ini kan eranya digital ya, anak-anak aktif sekali dalam handphone gitu ya. Sedangkan kita orang tua ingin sekali mendidik anak kita berakhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam tahapan-tahapan mendidik anak kita agar bisa berakhlakul karimah? Karena gangguannya terutama yaitu sekarang banyak yang main handphone terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya punya guru ketika saya kuliah namanya Profesor Dr. Zakiyah Derajat. Beliau ini guru besar bidang psikologi Islam. Dia bilang gini, saya pertanyaannya persis dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Mendidik akhlak kepada seseorang itu nggak bisa setelah anak apalagi sudah dewasa. Jangankan sudah dewasa, setelah jadi anak pun itu agak susah. Nah terus gimana dong? Caranya adalah Anda seperti apa yang disampaikan oleh orang tua kita dulu, walaupun sederhana tapi syarat dengan makna yang sering kali kita lupakan. Apa itu? Ketika Anda mencari calon pasangan, Anda perhatikan bibit, bobot, bebet. Itu kalimat yang sederhana tapi itu sangat berharga dan luar biasa. Kalau saya kaitkan dengan hadis Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha
li nasabiha limaliha walidiniha. Tapi Rasulullah kemudian menitik beratkan kepada walidiniha. Ketika engkau tidak mendapatkan lagi nasab gak jaminan itu anak menjadi lebih baik. Jangankan itu keturunan orang biasa, Pak, keturunan nabi saja ada nggak yang kafir? Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Itu nasab. Jangan kita banggakan, oh saya kan keturunan ningrat, saya kan darah biru, begitu colek merah juga. Nggak ada itu, nggak ada. Makanya Rasulullah nggak suka membanggakan nasab. Di Arab itu kan jahiliyah, Pak, itu menganggap oh ini Bani Hasim, ini Bani Nadir, ini Bani ini, Bani. Itu ada orang yang merasa diri bangga dengan kelompoknya, itu berseteru ketika Hajar Aswad jatuh, lepas dari tempatnya di Ka'bah. Itu hampir pertumpahan darah. Rasulullah yang menyelesaikan dengan kecerdasan yang luar biasa. Yang kedua, mal, harta, limaliha. Wah, nggak jaminan, Pak. Orang yang hartanya banyak berlimpah itu lebih mulia. Ada orang yang hartanya berjibun, Pak, sampai hartanya sampai saat ini aja kalau kita sedang korek-korek tanah ketemu sebutnya harta Harun, saking kaya. Itu dilaknat oleh Allah. Jamaliha, cantik, Pak. Ada yang bahkan kecantikannya luar biasa, Pak, tapi justru terhinakan karena dia tertarik kepada laki-laki yang ganteng. Siapa tuh? Siapa tuh yang tertarik sama Nabi Yusuf? Sampai teriris tuh. Ada orang, Pak, kalau perempuan itu mohon maaf kalau udah jatuh cinta, Pak, segala-galanya diserahin. Hina, Pak. Tapi kalau agama, Pak, nggak peduli dia mau hitam, mau jelek, mau apa. Kalau agama, dia akan menyelesaikan dan menyelamatkan dunia dan akhirat. Dan cara mendidik anak, Anda cari itu calon pasangan bukan hanya karena menarik hati doang. Walaupun qurratul a'yun itu wilayah hati itu. Anda cari itu calon pasangan tuh yang betul-betul Anda perhatikan. Nih dididik sama orang tua yang baik-baik apa enggak? Dalam kesehariannya bagaimana? Makanya kalau orang dulu, Pak, mau meminang seseorang itu ada wakil dulu untuk memantau. Orang dulu. Sekarang disiasati namanya pacaran, tapi itu negatif semua pacaran itu. Bahasa lain namanya ta'aruf, Pak. Mengenali, Pak. Ini anak siapa, pendidikannya gimana, ya bibit, bebet, bobotnya. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau kemudian Anda cari bibitnya bibit yang salah, Pak, Anda nanam tanaman, bibitnya memang gak unggul, Anda tanam di tempat tanah yang subur sekalipun, itu menghasilkan buah yang bagus gak? Enggak. Apalagi tambah lagi hama. Ya akan bagus. Tapi kalau bibitnya unggul, walaupun tanahnya gak terlalu bagus, masih ada keluar tuh, Pak, walaupun dikit. Memang harusnya seimbang antara bibit, tanah, perawatan, itu harus juga dilakukan secara kontinu, secara serius. Itu tanaman itu, Pak, walaupun bibitnya unggul, tanahnya nggak subur, dibiarkan begitu saja, hamanya luar biasa. Sekarang tuh hamanya apa? Handphone. Itu hama, Pak. Dididik itu orang tua, dilepaskan. Makanya waktu di pesantren anak saya nggak boleh pegang handphone. Ternyata anaknya nyuri-nyuri, ketangkep itu sama ustadznya, dipecahin ke handphonenya. Di handphone tuh segala macam, Pak, nggak tersaring, Pak. Apalagi tuh anak tuh handphone pakai password. Orang tuanya nggak ngerti tentang teknologi. Disangkanya tuh anak belajar. Sekarang ini memang agak samar, Pak. Sekarang ini belajar online. Belajar online sekarang itu. Online-nya pakai apa? Handphone. Nah itu udah lagi belajar begitu, ada curi-curi, lihat ini, lihat itu. Ya belajar, orang tuanya udah nggak sangkain belajar aja udah. Makanya nih orang tua tetap harus rewel tuh sama anak, tanyain tuh handphone isinya apa. Jangan pakai password. Dikunci-kunci begitu. Ya kan? Apalagi kalau anaknya udah mulai remaja, udah kenal sama calon pasangan.
udah naksir, nah udah semalaman itu ada yang nggak tidur Pak. Upanya apa? Chattingan itu sama pacarnya. Ya kan? Giliran subuh susah, bangunnya susah. Dibangunin subuh, masjid dekat nggak ke masjid, nah, gitu. Ya bayangkan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang mendidik anak itu susah, bukan gampang, susah. Nah sebab itulah memang harus cari Pak. Saya makanya ketika saya ini nikah sama istri saya ini nggak pakai proses pacaran. Karena apa? Karena saya ini dakwah, kenal sama orang tuanya dulu. Saya kenal sama orang tuanya, ditanya sama orang tua, kamu Ustaz udah punya istri belum? Belum. Ah boleh juga nih. Nah gitu kan. Orang Betawi itu Pak, itu kebanggaan kalau punya menantu Ustaz. Benar itu. Bangga. Akhirnya saya udah silaturahim saya ke rumah lah, datang ke rumah, gitu ke rumah. Nah, saya bilang, lihat dulu anaknya cakep apa kagak. Nah, gitu. Li Jamaliyah itu manusiawi. Kalau nggak cakep kan nggak narik hati kita kan. Oh, begitu dilihat, cakep juga, boleh juga dah. Nah, gitu kan. Akhirnya apa? Saya bilang orang Betawi itu gini, kalau udah bangga gitu kan, senang, udah kapan mau nikah? Aneh yang biayain. Oh, saya bilang nanti dulu, aneh gengsi, akhlak lagi tuh. Aneh gengsi, saya bilang aneh udah sarjana dalam hati gitu, nggak ngomong gitu kan nggak sopan kalau ngomong kan. Saya bilang udah tunggu aja lah, saya bilang 6 bulan ya, tapi saya sudah meminang dulu, saya bawa orang tua saya sudah meminang dulu kan. Betul aja, begitu dipinang paginya sama saya, sore datang lagi ustadz yang lain, untung udah dipinang ya kan. Oh saya dapat bibit yang bagus tuh orang tuanya. Nah ini udah 6 bulan gitu. Saya ini kan biasa gini nulis gini nih. Saya sempat alhamdulillah dengan izin Allah sempat juara tingkat dunia internasional waktu zaman kuliah. Ikut lomba lukis kaligrafi tingkat internasional di Brunei Darussalam tahun 92. Walaupun nggak keluarga, walaupun nggak juara, gitu kan. Cuman sekarang udah lama itu nggak bikin-bikin. Tapi kemarin pas pandemi saya ini pas waktunya sekarang. Pas pandemi saya ini banyak waktu luang, saya ngelukis kan pakai kanvas, saya upload di ini WA status. Alhamdulillah Pak, banyak dirut BUMN yang pesen. Ya alhamdulillah ada income Pak. Ada yang berapa nih Ustaz? Saya bilang terserah, ada yang bayar 30 juta. Terserah dia, saya nggak ngehargain. Dia ngerti seni mungkin kan, ada yang bayar 15 juta, ada yang 12 juta. Saya bilang terserah. Ini pun ada pesanan tapi nggak saya kerjain Pak. Jalan mulu, kemarin aja subuh saya jam 3 udah jalan ngisi di Bintaro Pak. Dia minta rutin, saya bilang udah kejauhan ya lah. Yang deket-deket aja dah saya bilang. Jadi kembali lagi untuk mendidik anak itu nggak mudah, harus cari bibitnya dulu. Kalau gitu lama. Allah kalau takdirkan Pak, Anda niat yang tulus, niat yang baik, Anda ikhtiar akan nemu. Al-Quran itu menyebutkan bahwa laki-laki pezina itu akan dapat wanita pezina. Itu janji Allah. Laki-laki yang ahli ibadah pasti akan dapat wanita yang ahli ibadah. Nggak mungkin pezina yang nggak hobi masjid ketemu dengan laki-laki yang hobi di masjid. Laki-lakinya juga mikir juga, kecuali laki-lakinya yang ke masjid hanya sampingan, pencitraan, demennya memang dia didugem, dia ketemunya di tempat dugem. Itu. Nah setelah itu Anda kasih makan yang halalan thayyiban. Karena itu jadi darah daging yang dimakan oleh orang tuanya, yang dimakan oleh anaknya. Kenapa? Anak ini Pak, itu adalah darah daging orang tua yang dipisahkan melalui sel sperma. Itu kan saripati Pak yang dimakan oleh kita. Kalau makanannya satu sudah makan yang halal lagi baik, tapi Anda nggak ingat Allah, makan nggak baca doa, makan pakai tangan kiri, itu akhlak juga. Ya sudah, anaknya itu jadi aset Pak. Apa itu? Anak setan Pak. Anaknya anak setan Pak, namanya aset. Susah dikasih tahu. Walaupun masuk pesantren bikin ulah Pak di pesantren. Sekarang tuh ada Pak orang masuk pesantren zaman saya, jangan sampai sekarang Pak. Zaman saya tahun 80-an saja itu ada anak bikin ulah Pak. Kenapa? Karena anak bandel banget masuk pesantren.
Yang dimasukin pesantren jangan anak yang bandel, Pak, anak yang baik-baik. Jadi bikin citra buruk itu sama pesantren. Itu saking bandelnya dia bawa narkoba pada pesantren. Coba bayangkan. Nggak ketahuan. Kira-kira begitu, Ustaz. Ada lagi yang lain, satu lagi deh. Ada? Oh, ibu-ibu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang saya hormati, tadi sudah disinggung dalam bulan Syawal ini kita hendaknya dapat meningkatkan amal ibadah kita. Yang saya pertanyakan pada saat ini adalah yang pertama, ada sholat-sholat sunat seperti nawafil, rawatib atau duha, hajat, tahajud dan lain-lain sebagainya. Di samping itu ada sholat sunat pada waktu pagi ini, yaitu sholat sunat suruh dan sholat sunat isrok dan juga sholat sunat duha. Kebanyakan kami Bu Pak dari ibu-ibu ini jam segini biasanya kesibukan dalam rumah tangga. Mengerjakannya sholat sunat suruh itu pada jam berapa, sholat sunat isrok itu jam berapa, kalau sholat duha sudah kami ketahui. Mohon penjelasan dari Pak Kiai karena kami belum begitu paham dalam waktu atau jam tersebut. Kalau kami tahu insya Allah dapat dilaksanakannya, masih banyak ditinggalkan dalam sholat sunat ini Pak Kiai. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pertanyaan ini wilayah fikih sebetulnya, tapi nggak apa-apa saya jawab. Sholat suruk dengan sholat isrok itu saja, sama. Suruk itu waktunya, isrok adalah sholatnya. Waktunya kapan? Biasanya itu sudah ada jadwal, jamnya. Biasanya ada ya jamnya. Ditulis gak itu? Ada ya. Biasanya jam berapa kalau sekarang? Itu karena ada juga yang menerjemahkan gini, sholat syuruk dengan sholat duha itu juga. Tapi ada yang memang ulama yang membedakan antara sholat duha dengan sholat syuruk atau sholat isrok. Ya terserah nanti memilih yang mana. Yang jelas yang bagus ya dijalankan. Tapi tetap harus ada dasar pemahamannya. Dan memang yang bagus itu sholat syuruk itu dilakukan setelah sholat subuh berjamaah dilakukan di masjid. Memang dalilnya begini, orang yang melakukan 2 rakaat sholat syuruk yang setelah dilakukan zikir dan sholat subuh, maka balasannya ibarat dia melaksanakan ibadah haji sempurna. Jadi orang yang sampai meninggal nggak melaksanakan ibadah haji diganti oleh Allah tuh. Walaupun memang tetap agak beda ya orang yang berangkat haji. Sekarang haji tahun ini aja nggak berangkat, tahun lalu nggak berangkat. Ya, tambah stres kalau lihat di medsos udah penghujatan di mana-mana lah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan yang namanya ibadah, yang nawafil itu tambahan. Ya. Ibu jangan khawatir Bu, ketika ibu repot ngurusin keluarga, menyiapkan sarapan, menyiapkan makan untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami yang memang mau beraktivitas, apalagi aktivitas baik, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sholat syuruk. Kenapa? Itu adalah memang sebagai kewajiban. Kalau sholat syuruk itu adalah nawafil tambahan. Jangan sampai gini, ibu ikut taklim di rumah suaminya gerutu, itu juga jadi masalah. Ya, lu ngaji, tapi kalau yang suaminya soleh sih insya Allah enggak. Apalagi kalau suami istrinya datang ke sini ikut pengajian. Maka kalau pengajian pun bilang dulu sama suami, apalagi kalau pengajiannya agak lama, dicariin tuh. Biasanya pagi-pagi udah sarapan, kalau sarapan enggak ada, ternyata istrinya ikut pengajian. Yang ngajar siapa sih? Oh itu Ustadz Kana, saya ke bawah juga itu. Ya, itu. Jangan sampai kita menjalankan ajaran syariat tapi syariat yang lain terabaikan. Makanya ini pentingnya ilmu. Ada skala prioritas mana yang harus didahulukan. Sama halnya ada orang mengedepankan sunnah tapi yang wajib terabaikan. Harusnya wajib dulu. Gitu. Kira-kira begitu Bu. Nanti yang lebih spesifik itu sama ustadz yang membahas ilmu fikih.
Siapa Pak Zulkarnain yang ngajar fikih? Ustaz? Oh, nanti tanya. Itu ada ya. Saya membahas akhlak supaya waktunya agak hemat. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan Allah bimbing dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada hari ini kalau ada yang masih kurang ya memang itulah manusia ya, tidak ada yang sempurna. Nah, sebab itulah makanya kasih kesempatan bertanya, kasih kesempatan untuk kasih komentar, itu penting supaya apa? Kebersamaan kita. Saya bukan niat ngajar di sini, niat ibadah aja. Siapa tahu ada yang manfaat dari apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita jalankan. Dan juga pas ngaji nanti minggu depan bawa buku ya. Nah, ini bawa buku minggu pertama bahasa ini. Cukup 4 buku kan? 1 buku aja supaya nggak nyampur-nyampur. Bawa buku, tulis saja. Supaya nanti kalau lupa di rumah bisa lihat catatan. Ya, itu. Baik, kita berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan berkah, menurunkan rahmah kepada kita dan juga tetap dijaga hidayah kita agar senantiasa kita berada di jalan Allah dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, akhlak yang diajarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya rahman. Allahumma ja'al hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mari kita doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.